Bagi siapapun yang berusaha memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi, saya katakan usaha Anda adalah usaha yang sia-sia. Kalau Anda tahu histori kedekatan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, apapun yang terjadi, kedua besti ini tak akan mungkin dipisahkan. Apalagi Bapak Prabowo tidak akan pernah bisa melupakan jasa Bapak Jokowi. Ya, kalau Bapak Prabowo melakukan itu, kalau dia sendiri mengkhianati temannya, sahabatnya sendiri, sulit bagi saya untuk percaya sama dia rasa nasionalismenya. Karena bagi teman saja dia tidak setia, apalagi bagi bangsanya yang dia tidak tahu siapa-siapa yang di negara ini. Banyak yang suka, banyak juga yang benci. Tapi kalau teman sendiri dikhianati, bagaimana kita meletakkan tanggung jawab kepada dia yang begitu besar? Maka saya katakan bahwa Bapak Prabowo tidak akan mungkin meninggalkan Bapak Jokowi. Tapi bukan berarti Bapak Jokowi yang menjadi yang menggurui dari Bapak Prabowo sebagai presiden ke-8. Tidak, ya. Perlu kita ketahui, dan saya rasa kita semua tahu, dan kalian juga yang tidak suka dengan Jokowi, bahkan yang tidak suka dengan Prabowo, melampiaskan ketidaksukaannya semua kepada Bapak Jokowi. Satu, karena Bapak Jokowi, Bapak Prabowo yang tidak kalian suka itu bisa menang. Maka pelampiasan kekesalan diletakkan kepada Bapak Jokowi. Nah, kenapa saya katakan memisahkan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu adalah usaha yang sia-sia. Pertama, rival 2 kali, dan 2 kali Bapak Prabowo dikalahkan. Itu bukan gara-gara kehebatan Bapak Jokowi, tapi karena kecintaan rakyat Indonesia kepadanya. Kemudian di periode kedua, Bapak Jokowi ingin meletakkan dasar yang kuat untuk melanjutkan pembangunan atau apa yang sudah dia mulai, yang sudah dia bangun di negara ini. Pertama, rivalnya Bapak Prabowo dia panggil menjadi kabinet, menjadi menteri pertahanan. Kita tahu itu kan, semua waktu itu tidak senang atas tindakan Bapak Jokowi. Kemudian dalam suatu pidato resmi ini, pidato Bapak Jokowi menyatakan penggantinya adalah Bapak Prabowo sambil bercanda, ya. Nanti berikutnya Bapak Prabowo katanya. Dan itu dia lanjutkan. Dengan cara apa? Dia menyampaikan kepada partai pengusungnya itu bahwa calon presiden dan wakil presiden dia pasangkanlah Prabowo dengan Ganjar. Tapi partai pengusungnya itu tidak setuju karena mereka merasa hebat. Masa dari kami hanya cawapres, katanya. Nah, tentu hal ini juga sebagai janji dari Bapak Jokowi ataupun sebagai target dia untuk meneruskan, siapa yang bisa meneruskan apa yang dia bangun. Dia tetap bersikukuh bahwa Prabowo yang harus jadi presiden. Maka seandainya partai pengusungnya itu setuju dengan ide Bapak Jokowi, tidak ada persoalan MK 90 bahwa Gibran tidak akan mungkin menjadi wapres. Tetapi PDIP tidak mau kan, mereka inginkan dari mereka itu presiden, bukan wakil presiden. Nah, tapi
keinginan untuk menjadikan Prabowo menggantikan dia itu kuat. Jadi tidak ada pengkhianatan yang diberikan Jokowi kepada partainya, tidak ada. Dia tetap mengusung dari partai pengusungnya itu, yaitu Ganjar, tapi wakil presiden. Dan kalau seandainya sukses, bisa di periode kedua nanti Ganjar jadi presiden, kan? Bukan tidak mungkin. Nah, kenapa Bapak Jokowi menginginkan Prabowo jadi presiden? Dia sudah tahu karakter dari partainya, ya, bahwa Bapak Jokowi itu tidak bisa mengambil keputusan secara bebas. Dia ada dalam tekanan, semua tahu itu. Dia dalam tekanan dari ketua umum partai itu. Maka dia memilih Prabowo untuk menjadi capres. Dan terjadilah itu. Apa jasa Bapak Jokowi untuk Bapak Prabowo? Bukan hanya mencalonkan atau mendukung dia menjadi presiden. Tapi lihatlah setelah Pilpres, ya, setelah Pilpres, Bapak Jokowi benar-benar mempersiapkan Bapak Prabowo jadi presiden. Apa itu? Bapak Prabowo hanya dapat bintang 3 untuk menjadi presiden karena dia dari militer. Tidak mungkin dia bintang 3 langsung jadi panglima. Ya. Maka tambahlah satu lagi penghargaan kepada Bapak Prabowo. Dapatlah dia, ya, bintang penuh, jenderal penuh. Ya. Begitu Bapak Prabowo dapat jenderal penuh, maka tidak ada lagi kejanggalan bagi seorang Bapak Prabowo menjadi panglima tertinggi karena dia dari militer. Beda dengan Bapak Jokowi yang dari sipil. Lengkaplah sudah, dia tidak lompat pagar dalam tanda petik ya Bapak Prabowo. Bintang 3, bintang 4, panglima tertinggi. Ya. Jadi sudah sebelum putusan dari MK, putusan Pilpres, Bapak Prabowo sudah dipersiapkan bintang 4 baginya. Itu tidak bisa dilupakan oleh Bapak Prabowo. Ya. Jadi semua sudah dipersiapkan. Nah, sekarang di kepemimpinan sekarang ini Bapak Prabowo termasuk yang temperamennya tinggi. Dia perlu konsultasi bagaimana cara menghadapi bangsa ini, ya, dengan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Itu yang perlu, ya, yang perlu dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo. Dulu dia geprak-geprak meja, sekarang enggak. Dia malah jogetin aja katanya, kan. Jadi sangat luar biasa. Dan perbincangan antara kedua sahabat ini sangat dinikmati oleh Bapak Prabowo. Ya, pertemanan mereka memang dari awal sudah langsung dari menjadi Menteri Pertahanan, dia sudah dibimbing. Beginilah kondisi berada di pemerintahan, ya. Beginilah kondisi sungguhnya. Jadi Bapak Prabowo sudah melihat itu. Dia tidak berada di luar yang hanya memantau dari luar, enggak. Jadi 5 tahun dia sudah dikasih pembelajaran. Bagaimana menghadapi kritikan dari rakyat, terlebih dari mereka yang tidak mendukung. Bapak Prabowo lihat sikap dari Bapak Jokowi. Ya. Nah, itulah pelajaran yang luar biasa yang diberikan kepada Bapak Prabowo, dan hal itu tidak mungkin dilupakan. Jasa yang luar biasa dari Bapak Jokowi tidak akan mungkin dilupakan oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden ke-8. Sebelum berakhir masa jabatan, Bapak Jokowi sudah mengatakan Prabowo menjadi penggantinya, dan itu terjadi. Maka itu jangan mencoba memisahkan Jokowi dengan Prabowo, karena itu pekerjaan sia-sia.